بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, babun syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa mubalaghatuhu fi tahdhirihim mimma yadurruhum. Bab kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan kepedulian beliau yang sangat tinggi dalam memperingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan. Dan kepedulian beliau yang sangat tinggi dalam memperingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan. Haddatsana Abdullah ibn Barradi al-Ash'ari wa Abu Quraib wal lafdhu li Abi Quraib qala haddatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan fannaja'a fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju fantalaqu ala muhallatihim fakadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabbahumul jayshu fa'ahlakahum wajtahahum وذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. Dengan sanadnya kepada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna mathali wa mathali ma ba'athani Allahu bihi, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan sesuatu yang mana Allah mengutusku dengannya. Ini perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah utus, yakni kebenaran yang diutus oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah. Kamathalu rajulin ata qaumahu, seperti seseorang yang mendatangi kaumnya. Jadi Nabi diperumpamakan seperti orang yang datang kepada kaumnya.
Yang mana Nabi membawa kebenaran, membawa informasi. Jadi perumpamaan Nabi dan apa yang dibawanya seperti seseorang yang mendatangi kaumnya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisha bi'ainayya. Aku telah melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri pasukan tentara. Saya sudah melihat pasukan tentara dengan kedua mataku. Berarti tidak isu, tidak berita bohong, tapi ini betul-betul berita yang langsung dilihat oleh dia, bahwasanya ada tentara yang menyerang, pasukan tentara yang menyerang. Wa inni ana an-nadhirul uryan. Dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang tidak berpakaian. Nanti dijelaskan nanti ya bagaimana nadhirul uryan ini. Ya, dia memberikan peringatan tapi dalam keadaan tidak berpakaian. Ini seperti sudah siaga satu nih, nah gitu. Ya, kalau sirine sudah sirine yang bahaya. Fannaja'a, maka carilah keselamatan. Jadi seakan-akan dia adalah seorang yang datang kepada kaumnya, dia sudah melihat tentara, lalu dia berikan peringatan, cari keselamatan, cari keselamatan. Dalam keadaan dia tidak berpakaian. Jadi diberikan perumpamaan oleh Nabi dirinya seperti orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Nabi datang kepada kaumnya membawa petunjuk, membawa agama untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, lalu diumpamakan dengan orang yang memberikan peringatan tadi. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Sebagian dari kaumnya mentaatinya, mematuhi, mendengar informasi, mematuhinya. Fa'adlaju, fantalaqu ala muhalatihim. Lalu pada malam hari mereka berangkat menyelamatkan diri dengan tidak terburu-buru. Karena sudah ada peringatan dari awal. Jadi mereka sudah berangkat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Dan sebagian lain mendustakannya. Tidak ada itu doh. Informasi itu tidak ada. Gitu ya. Fa asbahu makanahum. Sehingga keesokan pagi mereka masih tetap pada tempat itu. Kalau yang sekelompok yang mendengar tadi, mentaati tadi, berangkat dia malam hari. Setelah dapat peringatan, berangkat dia dengan santai. Tidak terburu-buru. Tapi yang tidak mempercayai dan mendustai informasi itu, dia tetap aja di situ. Sampai pagi hari. Ketika pagi hari, fasabbahahumul jaishu. Maka di pagi hari itu datang musuh kepada mereka. Fa'ahlakahum wajtahahum. Mereka diserbu oleh musuh. Ya, tentara yang tadi. Lalu pasukan itu memusnahkan dan membantai mereka semua.
Fadzalika mathalu man ata'ani wattaba'a ma ji'tu bihi. Maka hal itu perumpamaannya seperti orang yang mentaatiku. Kelompok yang pertama, ya, orang mentaatiku dan dia mengikuti apa yang aku bawa. Wa mathalu man asani. Kelompok yang kedua, perumpamaan orang yang tidak taat kepadaku wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dan dia mendustai kebenaran yang aku bawa. Jadi kalau kita lihat manusia ada yang mengikuti, ya, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku masuk dia surga. Wa man asani dakhala faqad aba. Dan mereka dakhala nar. Siapa yang tidak mentaatiku dialah yang enggan. Dan mereka katakan siapa yang tidak mentaatiku ya masuk dalam api neraka. Begitu diberikan perumpamaan. Jadi Nabi dengan berita yang dibawa seperti seorang memberi peringatan dengan informasi yang dia lihat. Kemudian kaumnya, ya, ada yang menerima, ada yang tidak, sama dengan orang yang kaum tadi yang diberi peringatan, ada yang menerima berita mau mentaatinya, ada yang tidak. Imam Nawawi dia mengatakan, inni ana nadhirul uryan. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang tidak berpakaian. Qala al-ulama asluhu, ulama mengatakan asal usulnya anna ar-rajula idza arada inzar qaumihi wa ilamin bima yujibu al-makhafata naza'a thawbihi atau naza'a thawbahu. Asal usulnya ada seorang apabila dia ingin memberikan peringatan kepada kaumnya dan memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka khawatirkan, ya, atau memberitahukan apa yang harus mereka lakukan karena menyebabkan ini adalah berbahaya kepada mereka, naza'a thawbahu. Pemberi peringatan tadi dia buka pakaiannya. Wa asyara bihi ilaihim idza kana ba'idan minhum. Dia berikan isyarat dengan pakaiannya tadi. Kalau dia posisinya jauh, dia buka bajunya, dia berikan. Liyukhbirahum bima dahamahum. Agar pemberi peringatan tadi, ya, memberitahukan kepada mereka apa yang akan menimpa mereka. Wa aktsara ma yaf'alu hadha rabi'atul qaum wa huwa tali'atuhum wa raqibuhum. Orang yang sering melakukan hal ini adalah penjaga perbatasan yang memantau dan mengawasi gerak-gerik musuh. Qalu, ulama mengatakan, wa inna ma yaf'alu dzalik. Hal seperti itu dilakukan li'annahu abyalu lin-nadhir wa aqrabu wa ashna manzara. Dibuka bajunya, kemudian dia isyaratkan dengan bajunya. Karena dapat menarik perhatian orang.
dan merupakan pandangan yang asing dan buruk, aneh. Ya. Fahuwa ablagh fil istithathihim fit ta'ahubi lil adu. Cara seperti itu sangat efektif dalam membangkitkan semangat kaumnya untuk mempersiapkan diri melawan musuh. Waqila ma'anah, ada mengatakan maksud atau makna dari ana nadhirun uryan, ana nadhir alladhi adrakani jayshul adu fa akhadha thiyabi wa ana unzirkum uryana. Ada yang mengatakan maksud dari ini adalah aku adalah pemberi peringatan yang dicegat oleh pasukan musuh, lalu mereka melucuti pakaianku, sehingga aku adalah seorang pemberi peringatan yang tidak berpakaian. Tapi yang kuat itu adalah yang tadi. Ya. Dia memberikan syarat untuk memberitahukan ini adalah informasi yang sangat penting yang berbahaya. Qaulu fannajaa, ya, ai anju an-najaa aw itlubun najaa, carilah keselamatan. Qauluhu fa'adlaju fantalaqu ala muhlatihim, fa'adlaju, adlaju itu adalah saru min awwalil lail. Mereka berjalan mulai dari awal malam. Habis maghrib sudah berjalan dia. Ya. Ala muhlatihim, muhlatihim yaitu tidak terburu-buru. Yani jalannya santai, tapi pasti. Ya. Fasabbahumul jayshu fa ahlakahum wajtahahum. Lalu mereka diserbu musuh pada pagi hari, lalu musuh membinasakan mereka dan ijtahahum ay istasalahum, yaitu membantai mereka habis. Ya, jadi akar-akarnya dicabut, ya, gitu. Dia habis, dibantai semuanya. Nah, maka yang bisa kita ambil di sini, Nabi SAW memberikan peringatan atau mengumpamakan dirinya dengan kebenaran yang dibawa dengan orang yang sedang memberikan peringatan dengan berita yang dia bawa. Maka kaumnya ada yang membenarkan, ada yang tidak, atau ada yang mendustakan. Hadis yang kedua, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم wa antum taqahhamuna fihi. Dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mamathali wa mathalu ummati," perumpamaan diriku dan umatku
kamathali rajulin istauqada nara, seperti seorang yang menyalakan api pada malam hari. Apa yang terjadi ketika api itu dihidupkan? Faja'alat ad-dawabu wal farashu yaqa'na fihi, yang mengakibatkan binatang-binatang melata dan nyamuk atau aron-aron ya terperangkap di dalam api, berdatangan lalu dia masuk ke api. Kalau kita malam itu ya datanglah binatang terbang-terbang masuk dalam api. Fa ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Aku sudah berusaha memegang ikat pinggang kalian, namun kalian malah menceburkan diri ke dalamnya. Jadi orang punya api tadi kan datang dijauhkan gitu. Binatang tadi. Begitu juga ya di Nabi SAW memberikan perumpamaan ya terhadap umatnya bagaimana ya Nabi menyelamatkan mereka jangan terjerumus di dalam api. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبناه فيتقحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلهم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقحمون فيها. Nabi SAW mengatakan perumpamaanku ya dengan perumpamaan seseorang, perumpamaanku itu seperti orang yang menghidupkan api. Ketika api sudah hidup, menyalakan kondisi sekitar, mulailah kupu-kupu atau yang terbangan pada malam hari itu berdatangan dan binatang-binatang yang menjalar pun yang kecil-kecil datang juga mendekati api ya sehingga dia jatuh masuk dalam api. Wa ja'ala yahjuzuhum wa yaghlibanahunna fayaqmahanna fiha fayataqahamna fiha. Mulailah orang yang menghidupkan api tadi mengusir binatang-binatang tadi, tapi mereka pada masuk semua ke dalam api, mengalahkan dia. Maka ini seperti perumpamaanku dengan perumpamaan kalian. Ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku memegang tali ikat pinggang kalian untuk menjauhkan kalian dari neraka atau dari api dengan mengucapkan halumma anin nar, jauhlah dari api, jauhlah dari api. Tapi kalian mengalahkanku sehingga kalian pun masuk dalam api. Ya, masuk api neraka maksudnya. Haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Ibnu Mahdin حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا وجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهم عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم
tafallatuna min yadi. Nabi mengatakan, perumpamaanku dengan kalian seperti orang yang sedang menyalakan api yang mengakibatkan jengkrik nyamuk terperangkap ke dalam api. Orang itu pun berusaha menghalangi binatang tersebut dari api. Dan aku sudah berusaha memegang ikat pinggang kalian untuk selamat dari api, namun kalian terlepas dari tanganku. Makna dari hadis ini, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam syabbaha tasaqutul jahilina wal mukhalifina bima'asihim wa syahwatihim fi nari akhirah. Nabi memberikan perumpamaan jatuhnya binatang-binatang kecil tadi ke dalam api yang sudah diusir oleh orang tadi yang menyalakan api, ya tetap juga masuk ke dalam api ini. Ya, Nabi perumpamakan berjatuhannya orang-orang jahili, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak taat, ya, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat dan syahwat mereka ke dalam api neraka. Nabi sudah mengingatkan, ya, untuk tidak mendekati yang bisa menyebabkan masuk api neraka. Mereka tetap juga mendekati. Wa hirsum ala wuqu'i fi dzalika ma'a man'ihi iyyahum. Semangatnya mereka untuk terjerumus dalam api neraka karena mengikuti syahwat, menyelisih perintah, ya, bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah menghalangi mereka untuk masuk. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Tapi masuk juga. Qabdu ala mawadhi'il man'i minhum bitasaqutil firasy fi an-nar ad-dunya lihawahu. Nabi memegang bagian dari tubuhnya manusia yang bisa menghalanginya untuk masuk, ya, dengan ikat pinggang tadi. Diberikan perumpamaan seperti orang yang menghalangi atau menghalau binatang-binatang tadi masuk ke dalam api dunia karena hawanya, karena keinginannya. Binatang ini dia tidak tahu ini apa nih. Dia lihat, oh ini bagus nih, masuk di api. Bagus nih, kenapa? Ya. Begitu juga dengan manusia. Terjerumusnya dalam api neraka disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia anggap itu adalah baik. Wa dha'fu tamayuzihi, lemahnya dia membedakan kebenaran dan kebatilan. Kedua itu wakilahuma harisun ala halaki nafsihi sa'in fi dzalika li jahlihi. Kedua-dua itu, baik itu binatang-binatang kecil tadi yang terjerumus termasuk dalam terperangkap di dalam api dunia dengan umat Nabi Muhammad, ya, yang terjerumus di dalam api akhirat, ya, mereka sama-sama bersemangat untuk menghancurkan diri mereka sendiri, berusaha untuk melakukan itu disebabkan kebodohannya. Nabi sudah mengingatkan, tapi tetap mengikuti hawa nafsunya. Nah,
Nabi SAW sangat kasih sayang pada umatnya, makanya dia ingatkan kita terus dalam segala hal. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Jangan lakukan yang haram, lakukan yang halal. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya. Maka tiada lain bagi kita sebenarnya adalah mengikuti apa yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Tapi karena lemahnya kita dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena hawa nafsu, makanya yang bisa menghancurkan manusia itu ada dua hal. Yang pertama syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat itu ada keinginan hawa nafsunya. Syubhat itu adalah kesamaran pikirannya. Ya, dia tidak bisa melihat dengan baik. Syubhat. Apalagi syubhat itu sudah diikuti juga dengan hawa nafsu. Ya, maka akan bisa menyebabkan kebatilan itu bisa menjadi kebenaran. Apabila syubhat sudah diikuti oleh hawa nafsu. Maka kalau kita lihat kesesatan itu atau kesalahan itu muncul oleh dua faktor. Faktor yang pertama, salah di dalam memahami. Faktor yang kedua, salah niat. Ya, dari awal niatnya sudah salah, maka dia jatuh kepada kesesatan. Atau kesesatan itu disebabkan oleh salah di dalam memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal-hal yang bisa mencerumuskan kita dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku atau kepada kami kebenaran itu memang benar adanya. Melihatkan kepada kami kebenaran itu ada sebuah kebenaran. Anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu adalah batil. Dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Maka adalah kita sering berdoa kepada Allah dalam hal yang demikian. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk dalam kita beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau untuk kebersamaan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, tolong kami dalam berzikir kepadamu, di dalam bersyukur kepadamu, di dalam beribadah yang terbaik kepadamu. Karena tanpa bantuan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, seperti misalkan berzikir kepada Allah. Semua kita tahu, zikir itu baik, mudah. Tapi subhanallah, terkadang waktunya kita berzikir, kita dilalaikan oleh yang lain. Ya, dilalaikan oleh yang lain. Waktunya kita berzikir, tapi dilalaikan yang lain. Tapi kalau seandainya kita diberi taufik dan dibantu oleh Allah, pada waktunya kita lakukan. Begitu juga dengan bersyukur kepada Allah. Kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dari Allah, mungkin kita tidak bisa bersyukur. Begitu juga dengan beribadah kepada Allah dengan yang lebih baik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.